Shalom God People, selamat datang dalam ibadah Student Fellowship Universitas Pelita Harapan Jumat tanggal 3 Desember 2021. Gak berasa banget ya, ternyata udah di akhir penghujung 2021 nih. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu sangat menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Hari ini tema yang akan dibahas adalah An Escape with God yang akan dibawakan oleh Bapak Yori Royke. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita siapkan dulu hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang melayakkan kita untuk dapat datang beribadah kepadanya. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih bila Engkau boleh mempersatukan kami kembali Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan, untuk dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kini saatnya kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan, kami mau juga siapkan pikiran kami Tuhan. Terlebih dahulu kiranya Engkau ampuni Tuhan setiap dosa yang telah kami perbuat Tuhan, agar kami tetap layak Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan biarlah juga Engkau memberkati setiap pembicara yang akan berbicara pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, agar kiranya beliau dapat menyampaikan semua yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jaringan dan device yang ada Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom Student Fellowship. Apapun yang terjadi, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Sekali lagi kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, tak pergi dariku. Teman-teman di rumah boleh kita tepuk tangan, nari-nari buat Tuhan, oke? Mari kita mendengar musik memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan lebih semangat, bahwa kita ingin selalu bersyukur sebab kasih Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu setiap Tuhan tak pernah pergi dari hidup kita. Sekali kita katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Mari teman-teman semua, kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk fokus mendengar firman Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami ingin menangkap setiap rema, setiap janji-janji perkataan Tuhan. Kami ingin dengar Tuhan. Kami ingin percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap musim hidup kita ada Tuhan di samping kita, gandeng tangan kita, topang kita, menumbuhkan dan menguatkan kita untuk terus maju, terus melangkah, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang mencintai kita. Janji Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari teman-teman kita nyanyikan kembali dengan sepenuh hati. Kita ucapkan aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan bagi dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan menjadi bagian kita semua, para mahasiswa dan mahasiswi UPH dimanapun kalian berada. Satu sukacita kita bisa berkumpul untuk menikmati Student Fellowship di hari ini. Dan saya, Yori Roy, akan dalam anugerah Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Tema kita adalah An Escapade with God. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita sama-sama merendahkan hati kita untuk kita berdoa. Kita berdoa bersama. Engkau Allah kami, Allah yang maha baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu di hari ini, untuk kami nikmati persekutuan dengan Engkau, persekutuan dengan saudara seiman kami. Di momen-momen menjelang perayaan Natal di bulan Desember ini, kami sungguh bersuka cita untuk menyambut kehadiran-Mu. Namun kami juga rindu Tuhan dari hari lepas hari, kami dibekali dengan firman-Mu. Dan hari ini, dalam Student Fellowship hari ini, 3 Desember, nyatakanlah kebenaran-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, berkati setiap kami, berkati firman-Mu untuk kami makan menjadi makanan rohani yang mengenyangkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Amin. Ya, tema ini ketika saya terima dari tim SGS ya, Spiritual Growth for Students, saya agak amazed. Ini temanya unik ya, An Escapade with God. Dan barangkali ada juga di antara para mahasiswa, Anda semua yang juga barangkali berpikir ini apaan sih yang mau dijelaskan. Itu sebabnya kayaknya kita perlu untuk gali dari sisi terminologi terlebih dahulu ya. Dan berdasarkan Collins Dictionary, pengertian escapade, ini khususnya kata escapade soalnya yang agak unik. Itu adalah kata benda. Yang pertama artinya an escape from restraint or confinement. Pelarian dari kekangan atau belenggu. Dan yang kedua, a reckless adventure or prank. Petualangan yang nekat atau candaan yang berani. Nah ini unik kalau kita bicara an escapade with God. Jadi maksudnya apa sih? Apa yang hendak disampaikan oleh Spiritual Growth for Students lewat perenungan kita di pagi hari ini? Jadi kalau kita berbicara an escapade with God dalam konteks terminologi yang baru saja kita baca sama-sama, jadi saya menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, bersama Allah kita dilepaskan diri dari kekangan atau belenggu dosa. Yang kedua, bersama Allah kita menikmati petualangan rohani yang nekat, quote unquote, dan bersuka cita dalam canda, quote unquote,
yang berani. Nah, oke, ini maksudnya apa? Kita akan sama-sama lihat berdasarkan slide-slide yang saya sudah siapkan. Oke, kita akan kupas satu persatu. An escapade with God yang pertama. Bersama Allah kita dilepaskan dari kekangan atau belenggu dosa. Kita akan mulai dari bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apa saja hal-hal yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa? Setidak-tidaknya saya mencatat ada 5 hal, teman-teman sekalian. Yang pertama, selubung kemuliaan Tuhan hilang. Manusia dikatakan dalam firman Allah mendapati dirinya telanjang. Sebenarnya manusia ketika lahir, ketika diciptakan, tanda petik itu telanjang. Tetapi ada selubung kemuliaan Tuhan yang menutupi ketelanjangan mereka. Namun ketika dosa itu terjadi, manusia melanggar apa yang menjadi aturan Tuhan di Taman Eden itu. Selubung kemuliaan itu terangkat sehingga mereka mendapati diri mereka telanjang. Jadi kemuliaan Tuhan hilang. Yang hilang kedua adalah ketika hadirnya kesulitan akibat dosa. Untuk laki-laki berpeluh mencari rezeki. Untuk yang perempuan kesakitan dalam persalinan waktu melahirkan. Hadirnya kesulitan akibat dosa ini menyebabkan kesejahteraan yang tadinya menjadi kodrat manusia, ya, di mana laki-laki nggak perlu berpeluh mencari rezeki, perempuan ketika bersalin tidak kesakitan, itu hilang dan harus diperjuangkan. Kalau orang bersalin itu antara hidup dan mati, kalau berpeluh mencari rezeki itu ada begitu banyak orang bahkan sampai melakukan hal-hal yang negatif untuk bisa hidup. Mereka berjuang. Hal yang hilang yang ketiga adalah manusia diusir dari Taman Eden. Akibatnya apa? Mereka berkeliaran di timur, di luar dari Taman Eden. Dan ini menyebabkan anugerah kenyamanan, anugerah ketentraman, kenyamanan surgawi yang ada di Taman Eden tidak mereka menikmati lagi. Hilang. Itu hal yang hilang yang ketiga. Apalagi? Kematian hadir sebagai kutuk ultimat, kutuk yang utama dari dosa. Dosa mendatangkan maut, kata firman Tuhan. Jadi, kalau seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, maka hak hidup abadi kita miliki. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian. Tetapi oleh karena dosa, hak hidup abadi manusia hilang. Yang keempat. Nah, yang terakhir, ini yang paling utama. Dosa membawa keterpisahan. Persekutuan, kemesraan dengan Allah hilang. Dan kehilangan yang terakhir ini adalah kehilangan yang paling utama. Dan itulah yang menyebabkan Kristus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari kekang atau belenggu dosa dan mengembalikan kehilangan yang paling utama tadi, yaitu persekutuan dan kemesraan dengan Allah. Itu tujuan utama Yesus hadir ke muka bumi ini. Persekutuan yang hilang, kemesraan yang hilang dengan Allah. Yesus datang untuk memberikan itu kembali. Dan kekang belenggu dosa itu kita dibebaskan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 mencatat begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Darah Yesus itu yang melepaskan kita dari belenggu, dari kekangan dosa, sekaligus membawa kemesraan kembali dengan Allah. Hanya darah Yesus. Makanya ada lagu, hanya darah Yesus. Ya, hanya darah Yesus yang memberikan kita satu kepastian. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan tadi dalam firman sebelumnya, dia adalah tabir. Di sini dikatakan dia adalah pintu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus telah mengerjakan bagian dia. Membawa kita, membebaskan kita dari kekangan, dari belenggu dosa, dan membawa kembali apa yang hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu kemesraan, keintiman, persekutuan dengan Allah. Jadi hanya melalui Yesus yang telah menebus dosa kita dengan cara menerima kutuk dosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga dan ia mengalahkan maut. Maka ya kita, coba katakan saya, sebutkan nama dari Anda. Sebutkan nama, yuk. Saya Roy. Maka Roy menerima Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Roy terlepas dari kekang dan belenggu dosa dan dapat menikmati persekutuan dengan Allah, bahkan diakui sebagai anak Allah. Diakui sebagai anak Allah. Catatan firman-Nya terdapat begitu banyak menjelaskan kita sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah yang telah beroleh kelepasan dari kekang dan belenggu dosa, kita beroleh kelayakan untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah. Bertualang bersama Dia dalam perjalanan rohani kehidupan dan dalam sukacita persekutuan dengannya. Jadi kalau kita bicara tentang an escapade with God, yang pertama kita lepas dari kekang dan belenggu dosa. Yesus sudah mengerjakan hal itu. Yang kedua, an escapade with God. Bersama Allah kita menikmati petualangan rohani yang tanda kutip nekat dan bersukacita dalam canda yang tanda kutip berani. Ini menarik sekali. Apa maksudnya? Ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah Yesus kerjakan. Dia melepaskan kita dari kekang dan belenggu maut, dan dia membawa kembali persekutuan, kemesraan, keintiman antara manusia dengan Allah. Karena dialah tabir, dialah pintu, dialah jalan. Oke, yang kedua ini. Suatu petualangan yang nekat, suatu candaan yang berani. Coba bayangkan, kalau kita mau bertualang, ya, kira-kira kita mau bertualang bareng orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita merasa dekat yang kita bisa percaya? Pasti jawabannya adalah orang yang dekat dan kita bisa percaya. Karena petualangan itu banyak resiko di depannya. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah pernah naik ke puncak gunung, ya. Teman-teman tahu lelahnya, teman-teman tahu situasi yang ya misalnya ada jurang, ada lembah yang begitu curam, jalanan yang licin, ada ular dan lain sebagainya. Kita perlu ada orang yang bersama kita yang kita bisa andalkan, yang kita percaya. Kemudian candaan yang berani. Kalau tadi dalam terminologi yang dipakai adalah prank, ngeprank. Guys, pernahkah kamu ngeprank dosen?
Nggak pernah kan? Takut dong ngeprank dekan, ngeprank vice president of UPH. Nggak mungkin. Kita hanya mungkin ngeprank tanda petik bercanda yang tidak ada konsekuensi negatifnya, bercanda yang rada berani kepada orang yang kita kenal dekat. Kita hanya mau melakukan hal-hal itu, petualangan, bercandaan yang berani tanda petik kepada mereka yang intim dengan kita. Betul nggak? Nah, coba bayangkan pertanyaan yang berikut. Beranikah kita berjalan, bertualang bersama Tuhan untuk satu petualangan hidup yang tanda petik nekat? Hidup ini adalah petualangan. Percaya atau tidak percaya, hidup ini adalah petualangan. Dari sejak kita lahir sampai kita kembali pulang kepada Bapa, hidup ini adalah petualangan. Tetapi ada orang-orang yang mau main aman, tidak mau ambil resiko ya. Padahal hidup ini adalah hidup yang penuh resiko. Nah, kenapa orang mau main aman? Karena dia takut. Kenapa takut? Dia nggak percaya ada pribadi yang menemani dia, yang menolong dia, sehingga dia nggak berani ambil risiko. Allah adalah Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia menemani kita. Dia menemani kita melewati petualangan hidup yang nekat. Ingat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu petualangan, dibawa ke padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Petualangan lagi. Ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oke? Itu petualangan-petualangan indah. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, yang berikut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ada saatnya lembah kekelaman itu Tuhan izinkan. Hidup ini Tuhan izinkan ada lembah kelam yang namanya ujian dan cobaan. Apakah kita berani berjalan bersama Tuhan? Yang berikut, apakah kita bersuka cita, bisa, mau, berani dalam candaan tanda petik dengan Tuhan? Mungkin teman-teman pikir, emang bisa bercanda sama Tuhan? Coba kita berpikirkan, merenungkan ya. Kira-kira Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi, dia pernah bercanda enggak? Atau dia itu orang yang begitu kaku, enggak ada tawa. Yang ada semuanya serem. Coba kita renungkan ya. Saya nggak mau menjawab, tapi coba renungkan. Yesus itu adalah 100% manusia, oke? Apakah tidak ada manusia yang sama sekali tidak bercanda dalam hidupnya? Ya. Untuk lebih menegaskan kita lihat firman yang berikut ini. Amsal 8 ayat 30 sampai 31. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Nya ini lihat huruf besar ya. Nya itu Tuhan. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Nya itu huruf besar. Allah senang kita bermain-main. Allah senang karena kita anak kesayangan. Kita anak kesenangannya. Ayat 31, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenangan. Lihat, Allah adalah Allah yang suka bersukaria, tanda petik bercanda dengan kita. Yesus saya percaya pasti juga ada momen-momen candaan dengan murid-muridnya. Dia dekat dengan murid-muridnya. Bahkan tradisi menjelaskan seorang murid yang bernama Yohanes itu sampai berani nyender di dadanya. Kenapa bisa begitu? Karena Roma 8:14-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba itu adalah panggilan akrab dari seorang anak di Timur Tengah kepada bapaknya. Di Indonesia menjadi babe. Aba untuk saudara-saudara kita yang dari keturunan Arab. Aba itu adalah panggilan akrab, panggilan intim, panggilan mesra. Jadi Allah karena melihat kita adalah anaknya, ya, boleh nggak anak bercanda sama bapaknya? Seorang Kaisang Pangarep, putra dari Jokowi. Orang lain memang karena orang lain itu bukan anaknya, kalau datang itu penuh dengan protokol. Apakah Kaisang Pangarep harus datang ke Jokowi pakai protokol? Silakan tonton video-videonya ya. Dia kadang bawa makanan dari luar tanpa protokol dikasih. Padahal untuk presiden itu ada protokol makanan supaya nggak keracunan. Tetapi dia bawa aja pakai Gojek, kata dia, pakai GrabFood ya. Maaf sebut merek. Tetapi anak dengan orang tua itu punya kedekatan. Bagaimana kita dengan Bapak? An escapade with God. Apakah kita punya keberanian untuk berpetualang dengan Tuhan? Dan bercanda tanda petik, bermain-main dengan Tuhan di hadapan Tuhan karena kita adalah kesenangannya. Nah, sebagaimana Kristus telah membuka pintu bagi suatu relasi yang intim antara Allah Bapa dengan kita. Kita diperhitungkan sebagai anak Allah, garis bawahi sebagai anak Allah. Dengan segala hak istimewa yang mengiringinya. Maka berpetualanglah dalam perjalanan rohani yang kaya dengan Tuhan. Beria-rialah dalam sukacita kemesraan laksana anak dan bapa, dengan tetap menjunjung tinggi rasa hormat akan kedaulatannya sebagai Tuhan yang mulia. Dia rindu, Allah rindu kita intim, mesra dengan Tuhan. Tetapi jelas kita juga menjunjung tinggi rasa hormat akan kedaulatan Tuhan, His sovereignty. Oke. Yang menjadi hal yang paling penting dalam an escapade with God, sebenarnya kata kuncinya satu, intim. An escapade with God, Yesus datang melepaskan kita dari kekang dan belenggu dosa untuk menjadi pintu agar kita bisa bersekutu mesra intim dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita beroleh kasih karunia menjadi anak dari Allah, kita bisa berani untuk berpetualangan dalam hidup ini dan bercanda bermain-main dengan Tuhan dalam sukacita. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, maukah kita menjalin relasi yang intim dengan Bapa Surga? Yang pertama, keintiman dengan Allah harus dimulai dari hati yang mengasihi Allah. Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini adalah seruan Raja Daud, manusia yang penuh dengan dosa, tapi hatinya rindu akan Tuhan. Matius 22 36-38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi untuk menjalin relasi, respon kita akan karya Kristus, kita intim dengan Bapa pertama, dimulai dengan hati yang mengasihi. Yang kedua, keintiman dengan Allah itu dibuktikan dengan ketaatan untuk memegang perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 dan 23 mencatat, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah keintiman.
Itu dibuktikan dengan ketaatan untuk memegang perintah Tuhan. Yang ketiga, keintiman dengan Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi keintiman itu pasti di dalamnya ada kerinduan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman semua, keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau dari tadi an escapade with God itu intinya adalah berbicara Yesus datang untuk melepaskan kita dari kekang dan belenggu dosa, untuk mengembalikan hal yang paling utama hilang ketika dosa turun ke dunia, yaitu kehilangan persekutuan dengan Allah. Yesus datang untuk mengembalikan persekutuan itu, mengembalikan kemesraan itu, mengembalikan keintiman itu. Kenapa itu menjadi penting? Karena keintiman itu memampukan kita bertahan dalam iman, menghadapi ujian dan cobaan di bumi ini. Ujian dan cobaan itu banyak. Nggak perlu saya jelaskan. Mungkin ada yang bertanya di antara kita. Loh Pak, kok ujian dan cobaan disatukan? Ujian dan cobaan kan berbeda, nggak sama. Jawaban saya betul. Secara mendalam, kalau kita akan jelaskan, keduanya itu berbeda. Karena waktu yang terbatas saya nggak mungkin menjelaskan. Tetapi kalau teman-teman ingin menggali, ya, teman-teman bisa cek buku dari Dr. Stephen Tong yang judulnya Ujian, Pencobaan, dan Kemenangan. Itu adalah buku terbitan penerbit Momentum. Teman-teman bisa gali ujian dan cobaan itu seperti apa. Itu akan sangat jelas ya. Ada beberapa hal yang dijelaskan secara rinci. Tapi yang pasti ya, kita perlu garis bawahi ujian dan cobaan kenapa dalam khotbah ini saya samakan. Karena kedua hal ini itu memiliki impact yang kurang lebih sama dalam hidup kita. Kalau respon kita benar, kedua hal itu akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita dan tahan uji. Sebagaimana firman Tuhan. Karena selama hidup, yang namanya ujian dan cobaan itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, sudah atau belum, atau akan. Ada dua jenis. Yang pertama, hal-hal yang tidak menyenangkan. Kecelakaan, aniaya, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, difabilitas, dan lain sebagainya. Itu tidak menyenangkan. Tetapi ada hal-hal yang menjadi ujian dan cobaan, itu justru menyenangkan, dan orang banyak jatuh di sana. Godaan seks di luar nikah, kalian yang mahasiswa-mahasiswi. Game online, oh sekarang yang namanya cryptocurrency sudah ada di game online, kita bisa menghasilkan uang dari sana. Judi. Nah yang terakhir saya perlu garis bawahi, hal-hal yang menyenangkan. Tapi ternyata itu menjadi ujian dan cobaan karena itu menguras keintiman. Kita kehilangan keintiman. Karena apa? Pelayanan. Kita seringkali membungkus diri kita, oh saya sedang pelayanan. Padahal kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah ujian yang menyenangkan. Nah, selama kita hidup, pasti ada cobaan dan pasti ada ujian. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan baik-baik, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu artinya apa? Respon benar ketika ujian atau cobaan datang. Karena dengan pencobaan itu menjadi ujian yang membuat iman kita menghasilkan ketekunan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, kalau saya bisa simpulkan, keintiman dengan Tuhan adalah kunci
pada kemampuan kita menghadapi ujian dan cobaan. Kita akan memiliki respon yang benar, sehingga ujian itu menghasilkan ketekunan. Dan kita akan bertahan di tengah ujian, karena Tuhan memberikan kita jalan keluar. Sekali lagi, keintiman dengan Tuhan, an escapade with God, adalah kunci untuk kita mampu menghadapi ujian dan cobaan. Nah, sekarang yang terakhir, apa tips-tips untuk kita memelihara relasi yang intim dengan Bapa Sorga? Yang pertama, marilah miliki orientasi hidup pada kekekalan. Ada begitu banyak orang yang hidupnya cuma pikirannya cuan-cuan, untung-untung, hidup saya nanti 3 tahun lagi mau ngapain, 5 tahun mau ngapain, 10 tahun mau ngapain. Dia nggak pernah memikirkan kerajaan Allah. Tapi milikilah orientasi hidup kekal. Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Karena di bumi sementara. Kalau kita orientasi kita hanya kepada bumi, kita kehilangan persiapan kepada yang kekekalan. Yang kedua, berjaga-jagalah dan lawanlah iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis ini bukan bicara hantu gentayangan, bukan bicara pocong, bukan bicara mak lampir dan lain sebagainya. Ini bicara hal-hal yang ada di sekitar kita. Iblis itu di sekitar kita, bahkan dia bisa menyerupai malaikat terang. Iblis itu datang menggoda kita di internet kita, di gadget kita. Iblis itu ada dan siap untuk menelan kita kalau kita tidak siap-siap. Itu sebabnya berjaga-jagalah dan lawanlah iblis. Itu adalah tips memelihara relasi yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, karena kita terjebak oleh godaan iblis, kita akan merasa berdosa, kita akan merasa bersalah, dan saat itu kita merasa tidak layak berdiri di hadapan Bapa. Akhirnya kita menjauh, makin lama, akhirnya hati nurani kita menjadi tumpul, kita menjadi hal yang biasa untuk berbuat dosa, kita jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa yang sama, keintiman itu sirna, dan kita tidak punya rasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi lawanlah iblis dan berjaga-jagalah. Yang ketiga, mawas diri dengan selalu menilai apakah hidup sudah mulai kehilangan kasih pada Allah. Kita harus selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kenapa Daud bisa berseru seperti ini? Karena dia terus mengevaluasi diri. Jangan-jangan hidup dia itu udah menjauh dari Tuhan. Jangan-jangan dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Jangan-jangan apa yang dia perbuat selama ini adalah sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga kehilangan kemesraan dengan Tuhan. Mawas diri dan selalu nilai diri. Oke? Yang keempat, bangun dan pelihara disiplin rohani. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, alias hidup yang berorientasi kekekalan. Bangunlah disiplin-disiplin rohani. Apa saja sih? Ya, disiplin rohani itu bisa saat teduh, disiplin doa, disiplin pujian sembahan, disiplin firman, mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan. Disiplin pengendalian diri, misalnya puasa makan minum, puasa bicara, disiplin ibadah, hadir dalam persekutuan, hadir dalam kebaktian, disiplin memberi persembahan, disiplin mengembalikan persepuluhan, disiplin bersaksi, dan disiplin memenangkan jiwa bagi Kristus. Semua ini kalau kita lihat dari kacamata keintiman dengan Tuhan, itu adalah hak kita, bukan kewajiban agamawi. Seringkali kita terjebak bahwa semua disiplin ini membelenggu kita dan kita menganggap itu adalah kewajiban. Padahal itu adalah hak untuk kita bisa memelihara relasi yang intim dengan Bapa Surgawi. Catat, ada 10 disiplin ini.
lakukan sebagai bagian dari pemeliharaan kita untuk kita punya hubungan yang intim, yang mesra dengan Tuhan. An escapade with God. Kiranya renungan ini boleh menjadi bekal bagi kita untuk kita memiliki satu keintiman dengan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan ujian di tengah ujian dan cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah. Terima kasih untuk firman. Hamba sudah selesai berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap pribadi yang hadir dan mendengarkan firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup mereka. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lagi kita nyanyikan dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Firman-Mu kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan Tuhan, pertolonganku di tempat. Kami mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Yesus Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan kita akan terbang tinggi. Mari sekali kita katakan. Dengan sayap-Mu
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Engkau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau Rajaku. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan untuk kalian semua. Kami ingin mengajak teman-teman semua untuk dapat bergabung dalam ibadah Student Fellowship di tahun depan, tepatnya di tanggal 7 Januari 2021, yang mengangkat tema Do Not Lose Hope yang akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardy. Yuk kita ajak teman-teman kita semua juga untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Nah, ada juga kegiatan dari spiritual growth lainnya yang bisa kalian ikuti. Ada santuy saatnya bersekutu yuk, setiap hari Senin jam 7 malam. Bagi teman-teman yang ingin memiliki komunitas bersama, nah boleh banget nih ikut santuy. Kemudian ada prayer meeting di setiap hari Minggu jam 7 malam bagi teman-teman yang rindu untuk berdoa dan sharing bersama. Nah, untuk mengetahui setiap update dari kegiatan kita seperti Student Fellowship, prayer meeting, dan juga santuy, jangan lupa yuk dicek Instagram kita di sg_uph dan juga santuy_uph. Nah, itu dia beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung dalam ibadah pada hari ini. Dan untuk menutup ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan bila Engkau boleh mempertemukan kami di dalam Zoom ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh Kau taburkan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi penghiburan, sukacita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga memberkati Tuhan pembicaramu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati apapun yang menjadi aktivitasnya ya Tuhan, baik untuk pekerjaannya dan juga keluarganya Tuhan, biar senantiasa Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi negara kami Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan bagi negara ini Tuhan. Kau yang memberkati selalu Tuhan, cukupkan Tuhan agar kiranya kami semua dapat hidup di negara Indonesia ini dengan damai sejahtera oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi UPH Tuhan, apapun yang akan dijalankan dalam universitas ini Tuhan, baik kegiatan belajar mengajar yang ada maupun event-event yang ada Tuhan, biar Engkau yang memberkati senantiasa Tuhan. Kami ingin juga Tuhan berdoa bagi kuliah online kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa sangat susah Tuhan untuk melawan ego kami Tuhan terhadap kemalasan kami Tuhan, tapi kiranya Engkau yang selalu menyadarkan kami Tuhan bahwa pendidikan kami adalah yang terutama Tuhan. Maka kiranya Tuhan Kau yang memberikan selalu kekuatan dan ketabahan bagi kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti kuliah online ini dengan baik Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi setiap keluarga kami Tuhan. Kau yang tahu Tuhan kondisi keluarga kami satu persatu Tuhan. Kau yang cukupkan Tuhan, Kau yang berikan kami selalu kesehatan Tuhan, agar kami dapat selalu beraktivitas dengan baik Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang menjadi aktivitas kami Tuhan. Kiranya setiap aktivitas yang kami jalankan Tuhan dapat kami kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi
mungkin saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami COVID Tuhan, biar Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang lawat Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan, biar Engkau yang sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan melalui peristiwa ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh jemaat Student Fellowship pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bila Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Biarlah setiap aktivitas kami dapat kami jalankan dengan baik, dan semuanya itu dapat kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati sisa hari kami selanjutnya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di tahun depan.